Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurul Ilmiah, MPM 2001011058 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah aliran linguistik. Definisi linguistik secara leksial, linguistik dapat diartikan sebagai ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa. Menurut Kridalaksana, dalam kamusnya Kamus Linguistik, kata linguistik itu didefinisikan sebagai ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Pengertian linguistik menurut Tarigan yaitu seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan menerapkan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Sejarah aliran linguistik. Yang pertama, linguistik tradisional. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-5 Masehi, dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat erat pada pemikiran pada zaman itu, yaitu membahas tentang asal-usul bahasa yang digunakan oleh umat manusia. Dalam masa ini, fokus kajiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua adalah pertentangan antara analogi dan anomali. Yang kedua, kaum sofis. Yang kedua, Plato dalam kajiannya ini masih memperdebatkan analogi dan anomali. Yang ketiga, Aristoteles dalam kajiannya ini membagi kelas kata menjadi 3 bagian, yaitu anoma, rema, dan sindosmoi. Yang keempat, kaum Stoik mengembangkan penelitian sebagai berikut: membedakan studi bahasa secara logika dan tata bahasa, menciptakan istilah khusus dalam tata bahasa, membagi tiga komponen studi bahasa, yaitu tanda, makna, dan hal yang berada di luar bahasa. Yang kelima, kaum Alexandrian menciptakan buku dengan judul Dionysius Tract yang menjadi cikal bakal tata bahasa tradisional. Yang kedua, zaman Romawi. Zaman Romawi ini merupakan kelanjutan dari studi yang telah dilakukan pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Varro de Lingua Latina merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Varro yang berisikan penjelasan tentang etimologi dan morfologi. Yang kedua, Institutiones Grammatic, tata bahasa Prisia. Buku ini merupakan tata bahasa Latin yang paling lengkap dan merupakan tonggak pembicara bahasa tradisional. Yang ketiga, zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Yang keempat, linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bahasa Arab dilakukan dengan kedudukan kedua bahasa tersebut dalam agama Islam dan agama Yahudi. Kedua, linguistik strukturalis merupakan perkembangan lanjut studi bahasa yang eksis sejak 1857 yang diprakarsai oleh Bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah bapak linguistik modern yang mengarang Cours de Linguistique General. Buku ini tersimpul 4 gagasan penting sebagai berikut. Bahasa dapat ditelaah secara sinkronik. Yang kedua, perbedaan mengenai lingui dan parol. Bahasa mengandung sistem tanda linguik yang bernama signifan dan signifi. Elemen bahasa seperti fenom, morfologi, dan sistematik memiliki hubungan yang dinamakan siktamatik dan paradigmatik. Dan selanjutnya,
Sejarah di Indonesia. Teori linguistik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh linguistik barat. Karena di sanalah para linguis banyak belajar tentang linguistik antara tahun 1970-an sampai 1980-an. Penelitian dalam bidang pramugatik merupakan mendapat tempat cukup penting dalam penelitian linguistik Indonesia. Perkembangan linguistik malahan semakin meriah pada tahun 2000 hingga sekarang, dan dengan munculnya beragam bidang dan pendekatan kajian linguistik yang dilakukan di berbagai universitas di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.